Perkenalkan, nama saya Daniel Tulungan dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 2302408. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, 3 jenis model utama DSS. Yang pertama ada model statistik. Dalam model statistik, ada mencari relasi antar variabel terprogram dalam perangkat lunak DSS. Untuk model finansial, untuk laporan pemasukan dan proyeksi data finansial semi terstruktur. Dan model optimasi menggunakan linear programming atau LP untuk pemilihan media perlu antarmuka ke software lain. Ini ada proses pemodelan atau model building block. Yang pertama ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Dalam identifikasi masalah dan analisis lingkungan ada monitoring, scanning, interpretasi informasi, pahami budaya organisasi. Untuk identifikasi variabel ada variabel keputusan, hasil, dan tidak terkontrol. Dalam perkiraan atau forecasting ada penting untuk menentukan kejadian masa depan. Dan yang terakhir, untuk model dan manajemen model ada pengembangan dan pengelolaan model DSS. Lanjut, kondisi pengetahuan dan tipe analisis. Untuk klasifikasi pengetahuan, yang pertama ada kepastian, pengetahuan lengkap dan pasti. Yang kedua ada risiko, pengetahuan di tengah-tengah. Dan yang terakhir ada ketidakpastian, pengetahuan diabaikan total, tidak pasti. Untuk tipe analisis ada dua. Yang pertama statis, satu kejadian diasumsikan stabil atau misal pendapatan triwulan. Dan dinamis, skenario berubah tiap saat atau misal proyek rugi laba 5 tahun. Lanjut, kita masuk dalam representasi grafis model atau diagram pengaruh. Representasi grafis model untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami. Sini ada segi 4 untuk variabel keputusan. Ada lingkaran untuk variabel tidak terkontrol atau lanjutan. Dan ada oval untuk variabel hasil atau hasil akhir. Contoh model laba yaitu laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Lanjut, optimalisasi dengan alternatif terbatas. Di sini ada tabel keputusan, mengorganisir informasi secara sistematis, membandingkan alternatif atau obligasi, saham, CD dengan kondisi alamiah atau pertumbuhan kuat, stagnasi, dan inflasi. Ini ada obligasi, saham, CD, pertumbuhan kuat, stagnasi, inflasi, rendah, sedang, tinggi. Untuk poin keputusan, alternatif penampilan tabel keputusan, menggambarkan hubungan masalah secara grafis dan menangani situasi kompleks atau misal periode waktu lebih banyak. Poin keputusan seperti ini. Dan untuk pemrograman matematis atau linear programming, kita mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mengoptimalkan tujuan. Penggunaan sumber daya dibatasi oleh constraints atau batasan. Saya ada decision variable kali 1 xi, nilai yang dicari. Ada objektif fungsi linear yang menunjukkan tujuan atau maksimalkan atau minimalkan. Dan ada constraints atau batasan. Batasan yang harus dipenuhi dinyatakan dalam pertidaksamaan. Asumsi, semua data diketahui dengan certainty. Simulasi atau percobaan dengan model. Teknik untuk melakukan percobaan atau what if dengan komputer digital pada suatu model. Untuk karakteristik ada 3.
pertama menirukan kenyataan, bukan hanya mempresentasikan. Yang kedua, lebih deskriptif daripada normatif, tidak ada pencarian otomatis solusi optimal. Dan yang terakhir, digunakan bila permasalahan terlalu kompleks atau sulit diselesaikan dengan teknik optimasi numerik. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, mengizinkan pertanyaan what if dapat menggabungkan kompleksitas kehidupan nyata. Dan kekurangan, tidak menjamin solusi yang optimal. Jenis dan metodologi simulasi. Untuk jenis-jenis simulasi, ada simulasi probabilistik, melibatkan variabel independen probabilistik. Ada simulasi visual, penampilan hasil simulasi secara grafis. Dan ada time dependent versus time independent, bergantung pada pentingnya kejadian yang terjadi secara presisi. Dan ada metodologi atau langkah-langkah. Yang pertama, definisi masalah. Kedua, membangun model simulasi. Ketiga, testing dan validasi model. Keempat, desain percobaan. Kelima, melakukan percobaan. Keenam, evaluasi hasil. Dan yang terakhir, implementasi. Pemrograman heuristik atau rule of thumb. Pendekatan yang menghasilkan solusi layak dan cukup baik pada permasalahan kompleks atau 90-99,99% optimal. Untuk kapan digunakan? Ini ada 3. Input data tidak pasti atau terbatas, model optimasi terlalu disederhanakan, dan waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Dan keuntungan, mudah dimengerti dan diimplementasikan, menghemat waktu perumusan, pemrograman, dan pemrosesan komputer. Untuk rangkuman, pemodelan adalah inti DSS, digunakan untuk memprediksi masa depan dalam situasi kepastian, risiko, atau tidak kepastian. Untuk jenis dan analisis, model utama meliputi statistik atau analisis regresi, finansial, dan optimasi. Analisis bisa statis atau sekali waktu atau dinamis atau berubah seiring waktu. Teknik kunci yang pertama, linear programming atau LP, tool optimasi utama. Tujuan mencari alokasi optimal dari sumber daya terbatas berdasarkan decision variables, objektif function, dan constraint. Kedua, simulasi. Digunakan untuk eksperimen dan menirukan kenyataan pada masalah yang terlalu kompleks untuk LP. Sifat deskriptif dan tidak menjamin solusi optimal. Yang terakhir, heuristik. Menyelesaikan masalah menggunakan aturan praktis atau rule of thumb untuk mendapatkan solusi yang cukup baik atau mendekati optimal. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih.